Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya seperti 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? How are you today? Are you happy? Do you like the best dress? Please listen to my speech. I will give you free. Understand? Apa yang saya bilang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tujina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu atau apa saya bilang ya, rekan-rekan remaja atau apa menyebutnya Mbak? Fidu darling, Fifi Zubaidi darling, I love you my darling ya. Ibu-ibu muda yang saya hormati dan insya Allah semuanya menjadi bidadari surga. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berjumpa masih dalam suasana Idul Fitri, karena bagi kita yang berlebaran pada hari Sabtu, hari ini adalah 29 Syawal 1444 Hijriah. Bagi kita yang berlebaran pada hari Jumat, hari ini tentunya sudah memasuki 30 Syawal 1444 Hijriah. Maka sesuai dengan suasana kita masih dalam bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita berlebaran 2 kali setahun. Satu kali adalah tanggal 1 Syawal ya. Yang berikutnya nanti adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi hari ini kita memakai baju koleksi Vivi Dwidi and Sarah Sofian. Sofian atau Sofian? Itulah dia ya. Dan insya Allah nanti di bulan Dzulhijjah juga kita memakai koleksi menyambut Hari Raya Idul Adha yang lazim disebut Hari Raya Haji ya. Selain kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita ucapkan shalawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Vivi Zubaidi Collection atau Fashion atau Vivi Zubaidi Medan mungkin Ibu ya. Itu aja ya, iya. Vivi Zubaidi Medan. Iya, ada Miss Mala Sembiring. Iya, yang tadi kita sudah mengenal Miss Mala Sembiring yang tampil ke depan. Mana Miss Mala Sembiringnya? Oh, lagi ada tamu, lagi mengantarkan Miss Sarah Sophia tadi ya. Yang tentunya kita sangat gembira, apalagi wanita, apalagi woman, apalagi lady, apalagi kalau girl anak-anak ya. Tentunya sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Allah menjadikan perhiasan hidup di dunia itu ada 7. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Jadi yang pertama disebut adalah wanita. Dijadikan Allah indah dan penuh rasa cinta terhadap perhiasan dunia. Pertama adalah wanita. Yang kedua wal banin, ya anak, terutama anak laki-laki, apalagi kalau orang Batak ya. Ada orang Batak di sini? Yang Batak siapa, tunjuk tangan? Yang Siregar, yang Hasibuan, yang Harahap,
yang Nasution, yang Lubis, mendeling semua ya. Yang Sembiring, yang Ginting, yang Terigan, Singon Jawa ada ya. Nah, ini sama dengan istri saya Umi dari Jawa, dari Jogja ya. Meskipun disebut di ayat 14 surah Ali Imran itu wal banin, anak laki-laki, tapi tidak akan sempurna rasanya laki-laki hidup tanpa wanita. Dunia akan sepi kalau tidak ada wanita. Maka itu Allah menciptakan manusia kedua setelah Adam adalah wanita. Panitia telah mengundang saya untuk menyampaikan tausiah dengan tema hakikat perempuan. Mungkin oleh asisten saya, Miss Maisarah Tanjung SPD, Miss Samian Khairiyah Arahab sudah dikasihkan ya, ada catatan kecil untuk oleh-oleh ketika pulang nanti. Saya mohon dijaga kemuliaannya karena ada ayat-ayat Quran di situ. Ya, jadi hari ini luar biasa karena memang ketika Adam kesepian, kalau bahasa Jawanya tingak-tinguk nang surga dewean. Ya, he is alone in heaven because there is no friend. Saya pakai bahasa kampung dikit-dikit boleh ya? Nah, saya masa kenalkan diri saya, udah ada nama saya di situ. Saya dosen di Pasca Sarjana di Unpri, di Unimed, di UMSU dan di UINSU. Tapi saya mubaligh, penceramah, pemimpin pesantren. Saya mulai ceramah di Medan tanggal 19 Mei tahun 76. Mungkin ada yang belum lahir ya. Maka masih muda semua, alhamdulillah. Lalu 7 perhiasan dunia yang disebut di ayat 14 surah Ali Imran itu, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah. Dan aksesoris kehidupan dunia terutama emas dan perak. Maka ketika tadi saya menyaksikan acara dari awal, saya senang melihat ibu-ibu. Ini yang dibilang Quran itu. Apa? Wanita suka perhiasan. Karena dia juga adalah perhiasan. Tapi perhiasan dunia yang paling indah adalah wanita yang soleha. Saya bahagia karena sedang berada di tengah-tengah wanita yang soleha. Semuanya ahli surga. Kok yang bilang alhamdulillah cuma 3 orang ya? Yang 3 itulah yang masuk surga. Ya, ini semuanya adalah wanita soleha yang insya Allah ahli surga. Amin. Ya, gitu lah biar masuk surga semuanya. Kami juga laki-laki insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu. Lalu disebut juga di situ selain minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, dan kendaraan yang bagus, wal an'am, dan binatang ternak yang bagus, wal hars, dan sawah ladang yang produktif dan profitable serta bisa digunakan untuk sesuatu yang menyenangkan, pleasant, happy, tempat destinasi, ya rekreasi. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah perhiasan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah ada yang lebih indah dari itu. Jadi dia comparative degree, indah, lebih indah, paling indah. Tentu tidak akan ada lebih kalau tidak mulai dari standar. Ibu-ibu ini cantik, betul? Kok sepi ya? Ibu-ibu ini cantik, betul? Tapi akan lebih cantik kalau berdandan, betul? Akan lebih cantik kalau dandanannya menggunakan Vivi Zubedi. Ya, tepuk tangan untuk itu semua. Kan udah pandai ke promosi sekarang kan. Mudah-mudahan diangkat jadi asisten oleh Mbak Mala Sembiring tadi ya. Alhamdulillah. Itu. Ibu-ibu yang saya hormati atau rekan-rekan wanita solehah yang berbahagia, dan Mbak Presenter ini namanya siapa? Masita. Betul. Oh iya. Kok pindah ke sini? Siti Masita itu hafidzah yang ngajar di pesantren saya. Oh, yang namanya sama. Ya, alhamdulillah ya. Di sana hafidzah, di sini alhamdulillah presenter yang luar biasa. Ya.
Sudah menikah Pak? Belum? Sudah ya? Sudah punya anak? Alhamdulillah. Tentu sangat bahagia karena sudah punya suami, apalagi sudah punya anak. Demikian juga kepada owner tadi, Miss Mala Sembiring ya, yang telah berkenan mengundang saya, dan saya bawa asisten, ada tim jurnalis saya, mohon izin karena juga mengambil aktivitas saya. Ada Mr. Yoga di Sarjana Ilmu Komunikasi, ada tadi sudah saya sebut Miss Maisara Tanjung SPD, dan Samiana Khaira SPD. Jadi saya ada bawa 3 asisten, kalau ada yang seliwar-seliwar itu asisten saya. Ibu-ibu yang saya hormati, wanita itu laksana bunga. Wanita itu laksana tulang rusuk lelaki. Wanita itu laksana porselin. Wanita itu pendamping hidup pria. Tadi pagi saya beri nasihat terhadap perkawinan 2 insan yang saling mencinta. Saya tidak sebut namanya. Saya katakan, wife is manager in the house, but husband is the owner of the house. Istri itu adalah pengatur rumah tangga, walaupun suami adalah owner, pemilik rumah tangga. Kalau istri tidak bisa mengatur rumah tangga, uang banyak pun tidak cukup. Tapi kalau istri pandai mengatur rumah tangga, insya Allah uang yang banyak pun, kok nggak nyambung ya? Bisa ditabung. Kebutuhan rumah tangga terpenuhi, tapi produk-produk Vivi Dubedi tidak pernah dilewatkan. Apalagi hari ini, jangan lupa, saya mesti ceramah berhenti sebelum jam 4, karena ada tadi kalau jam 4 udah lewat nggak dapat lagi tuh ya, Mbak ya, betul ya? Ada tadi batasan jam 4 ya? Iya ya. Jadi bagaimana saya ceramah ini? Nggak apa-apa ya? Nanti mereka mau belanja raya ke sana. Oh, pakai online aja ya? Alhamdulillah, itu ya. Nah, wanita itu mutiara. Wanita itu adalah belahan jiwa dari pasangan hidupnya. Maka hidup tanpa wanita laksana laut tanpa mutiara. Tepuk tangan untuk wanita-wanita saudara. Dulu saya bilang, hidup tanpa wanita laksana sambal tanpa belacan. Maka wanita sama dengan ibu. Marah itu ibu. Kami disamain dengan terasi. Padahal maksudnya bukan itu, hanya untuk menandakan bahwa tanpa wanita hidup ini rasanya tidak. Tanpa wanita hidup ini tidak sempurna. Ada 7 kelebihan wanita. Di sini sudah ada untuk di bawah catatan. Pertama, wanita itu adalah perhiasan dunia yang memang Allah ciptakan. Ad-dunya mata wa khaira mata ad-dunya al-mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan, tetapi perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Kalau nggak silap itu ada lagunya ya, Roma Irama ada membuat lirik lagu tuh ya, wanita yang soleh. Nah, itu. Yang kedua, wanita itu nomor 1-nya double ya. Nah, jadi mohon diperbaiki, wanita adalah kurnia bukan musibah. Kenapa dikatakan demikian? Tadi saya bertanya, ada yang marga Harahap, ada yang marga Nasution, ada yang marga Siregar, ada ya. Terus keluarga biasanya kalau lahir anak yang pertama, kedua, ketiga perempuan, gimana? Mbak Sita marganya apa? Nggak ada, nggak ngerasain sampai ya. Orang Batak kalau belum dapat anak laki-laki, wow, dipaksa istrinya terus beranak sampai berapa bu? Marana, Sabolo, berapa itu? Ono Marlboro 10 itu, padahal laki-laki perempuan sama saja. Tetapi yang melahirkan laki-laki itu ialah perempuan. Tidak pernah laki-laki melahirkan perempuan.
Maka itulah kalau kita lihat jasa wanita itu di surah Luqman ayat 14. Surah Luqman ayat 14 ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Sadaqallahu alazim. Surah Luqman ayat 14. Berbaktilah kamu manusia kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Itu wasiat Allah, terutama kepada ibumu yang mengandung, melahirkan dan menyusui dalam keadaan susah payah. Itulah mengapa doa ibu lebih cepat mustajab dibanding dengan doa ayah. Itulah mengapa Rasul mengatakan kalau ibumu memanggil, ayahmu memanggil, dahulukan untuk mendatangi panggilan ibu. Kemudian kalau berbuat baik kepada ibu 3 kali, kepada ayah 1 kali. Nah, ini ada cerita nih Mbak, tapi jangan tersinggung. Satu hari seorang khatib khutbah di masjid pada hari Jumat. Dia bawa anaknya yang sudah cerdas tapi belum bisa memilah-milah. Kata khatib ini bahwa Rasulullah bersabda ketika ditanya oleh sahabat, akhbirni ayun a'malul afdol. Ya Rasul, ajarkan kepadaku apa amal yang paling afdol. Kata Rasulullah, birrul walidain, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Kan ada 2 nih, ayah dan ibu. Maka ditanya, man, siapa itu? Ummuk, ibumu. 1. Man ummuk. 2. Man ummuk, ibumu. Man abuk. Berapa ibunya di situ? 3. Jadi kalau begitu berbuat baiklah kepada ibu 3 kali atau 3 orang? Ibu paham. Si anak ini kan nggak paham. Begitu pulang ke rumah dibilang bapaknya, Ucok, apa dibilang khotib tadi? Berbuat baik kepada ibu. Berapa orang? 3. Berapa Cok? 3. Kau ingatkan? Iya, pertama katanya belum sampai saya ke Masjid Al-Qanitin untuk ceramah subuh, telepon lagi. Buya, istri saya sudah melahirkan. Apa anaknya? Laki-laki. Catatlah itu, doa supaya kita kalau melahirkan mudah, lancar, dan insya Allah selamat. Surah apa tadi? Surah apa? Memang belum saya bilang. Surah An-Nahl ya. Surah An-Nahl ayat berapa? Belum saya bilang, ayat 72. Nah, kita nggak usah salaman, saya izin ayat itu diamalkan supaya kalau nanti adik kita, famili kita, keluarga kita hamil ingin melahirkan, amalkan ayat itu, mudah-mudahan lancar ya. Itu yang kedua, wanita adalah bukan musibah. Yang ketiga, wanita solehah lebih baik daripada bidadari surga. Bunda yang berbahagia, kita sering mendengar bahwa nanti di surga ada bidadari. Terus ada yang protes, kalau ada bidadari sebenarnya mestinya ada bidadara. Enggak begitu mahamkannya. Bidadari maksudnya adalah para pelayan, dayang-dayang, orang-orang yang cantik-cantik dan akan berikan pelayanan kepada kita. Maka wanita solehah seperti bunda-bunda ini lebih daripada bidadari surga. Yang keempat, wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Tanpa disadari, ibu-ibu ini, bunda-bunda ini, rekan-rekan remaja yang saya cintai, 1 tahun itu ada berapa kali, ada berapa bulan tidak sholat? Gak sempat ngitung ya. 1 bulan berapa hari boleh beri? Lupa. Haidnya berapa hari? Seminggu. 1 tahun berapa bulan? 12. Berarti berapa minggu? 12 minggu. Berapa bulan itu?
12 bulan tidak diminta ganti, tidak wajib diganti. Dan itu adalah proses bagaimana wanita itu nanti bisa mengandung, karena di sana ada proses untuk nanti ada bulir-bulir yang apabila terjadi pembuahan karena adanya pertemuan antara sperma dan sel telur, setelah inkubasi dia akan hamil. Oleh karena itu wanita sangat istimewa, tidak sholat, tidak berdosa kalau dia haid. Laki-laki ada yang haid? Kalau ada tolong periksakan ke rumah sakit hewan. Kenapa ada kelainan kok laki-laki itu haid? Yang keempat ya, 4 atau kelima? Yang keempat ya, enggak, ini kalau nomornya yang kelima sebenarnya. Wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Setara dengan jihad. Kenapa? Ketika hamil itu berat semakin berat, berat semakin berat. Tetapi di sana ada 3 hal yang penting. Pertama, ketika hamil maka anak yang dalam kandungan adalah satu jiwa dengan ibunya. Maka hubungan jiwa itu sangat dekat, sehingga apa yang dirasakan oleh ibunya akan dirasakan oleh anaknya. Kalau ibunya merasa bahagia, lihat baju-baju cantik, lihat pemandangan yang cantik, pasti anaknya akan cantik-cantik. Lihatlah orang-orang Sunda, cantik-cantik karena selalu lihat gunung. Betul? Kok nggak nyambung ya? Betul? Nah, maka apa yang bahagia dirasakan oleh ibunya, anaknya ikut bahagia. Usahakan dalam keadaan hamil itu selalu happy, selalu bahagia. Kalau berpakaian, pilihlah pakaian yang cantik-cantik, terutama produk supaya anaknya juga nanti cantik. Alhamdulillah. Itu. Yang kedua, ketika anak dalam kandungan, dia adalah merupakan satu kesatuan jiwa, sehingga melekat pada diri anak itu sifat-sifat ibu karena hubungan dengan plasentanya itu. Yang ketiga, bahwa ketika anak dalam kandungan, maaf, kalau ibunya meninggal, biasanya anak ikut meninggal. Maka itu selalu anak diselamatkan, ibu kadang-kadang menjadi, dalam tanda petik, bukan korban tetapi syahid. Kita doakan semua wanita-wanita solehah seperti bunda-bunda ini, kalaupun hamil lagi, melahirkan tetap selamat, sehat wal afiat. Masih ada waktu saya? Berapa menit lagi? Ya, saya siapin yang 7 ini dulu. Ini kan 7 dia. Kemudian yang ketujuh, wanita itu, yang keenam maksud saya, adalah al-jannatu aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Yang ketujuh, itu yang ketujuh. Kemudian yang keenam, terbalik ini ya. Yang keenam, bahwa wanita itu adalah makhluk yang Allah izinkan masuk surga dari pintu manapun. Bunda bisa lihat nanti catatan itu, dan ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan. Tadi presenter kita sudah beri isyarat kepada yang memegang mic, silakan. Boleh berkaitan dengan tema kita, hakikat perempuan. 3, dia adalah makhluk kedua ciptaan Allah. Kedua, dia adalah pasangan hidup pria. Wanita adalah pasangan hidup pria. Pria tanpa wanita, hidup ini hampa. Dan yang ketiga, dia adalah ibu. Kalau tidak ada wanita, maka populasi manusia akan habis dari muka bumi ini. Silakan, Mas, yang ingin bertanya. Ya. Baik, untuk Vizu Darling, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan mengenai kajian kita hari ini. Ya, 3 penanya kita utamakan terlebih dahulu ya. Kami persilahkan, siapa yang ingin bertanya, boleh. Silakan. Namanya bebas, boleh. Silakan bertanya sama Bu. Silakan, Pak. Ya, mau nanya soal pakaian juga boleh. Kenapa saya kok pakaiannya putih saja gitu ya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama
saya Juli, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Prof. Buya, Dr. Herudin Amiruddin, MS, MA, MBA, PhD. Agak sedikit lari dari topik yang ingin saya pertanyakan, adakah amalan yang khusus untuk supaya kita sebagai seorang ibu, anak kita itu mudah dikasih tahu, nurut, nggak bandel gitu? Karena kebetulan anak saya lagi bandel-bandelnya, lagi lasa-lasanya susah dibilangin. Kadang-kadang sampai istighfar sendiri gitu. Bagaimana caranya? Terima kasih Ustaz. Ya, itu saja, Mbak Juli. Ya, baik. Kalau yang ditanyakan amalan, tentu kita kembali kepada anak itu apa. Di Quran tadi disebut dia adalah perhiasan dunia, dan itu cinta kedua manusia di dunia ini, anak, terutama anak laki-laki. Nah, yang kedua, kenapa kita menyebut, aduh anak saya ini bandel? Mohon kepada kita semua, jangan pernah menyebut anak itu bandel ya. Karena pertumbuhan manusia itu memang melewati masa bayi, kemudian kanak-kanak, sampai kepada remaja, pradewasa, dewasa, lalu kayak kita ini. Pada masa kanak-kanak sampai ke remaja, itu ada yang namanya, kalaupun mereka sedikit beda, kita menyebutnya nakal, sebenarnya bukan nakal, lasak. Yang kedua, maladjustment, penyimpangan tingkah laku. Biasanya orang kalau disuruh duduk, dia malah manjat di kursi. Nggak apa-apa, itu maladjustment. Di atasnya lagi ada naughty, itu agak jahat dikit. Punya teman diambil, ditanya, kamu ambil ya? Enggak, itu sudah naughty. Nah, yang keempat nanti ada stubborn, sudah mulai bandel. Di atasnya baru criminal. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua, terutama ibu, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang dampaknya adalah negatif. Karena your speech is your prayer. Ucapanmu adalah doamu. Maka orang tua kita dulu, terutama orang Melayu, selasa apapun anaknya, pasti dia bilang, kalau anakku nih bertuah kali ini. Itu maksudnya anak ini membawa tuah. Lalu ucapan itu adalah doa, pakailah kalimat terbalik gitu. Ya, anak saya ini bukan main pintarnya, bukan main bagusnya gitu, walaupun gigi kita rapat gitu. Gitu ya, supaya jadi doa. Lalu amalannya apa Bu ya? Perhatikan surah Ali Imran ayat 31. Saya pelankan intonasi supaya kalau mencatat sempat ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau Bunda bisa menghafal ayat itu dan mengucapkan satu nafas sampai pada kata-kata fattabi'uni, arti ayat, katakan Muhammad, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah pengampun dan penyayang. Hubungannya apa? Pada kata-kata cinta dan patuh. Jadi, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Ketika Bunda mengucapkan ikutilah aku, patuhlah kepadaku, nurutlah sama aku, ucapkan itu di hati, sebut nama anak itu, supaya anak itu patuh, nurut. Kalau memang perlu itu dibacakan di air, bacakan pada sampai fattabi'uni, kan bisa marifat di hati ya, Bu Juli ya, bisa ya. Fattabi'uni, dalam hati kita, nurutlah anakku kepada Allah dan Rasul dan kepada orang tuanya. Lanjutkan ayatnya, insya Allah. Kalaupun belum juga nampak, jangan terburu-buru mengatakan ayat ini tidak mujarab atau anak ini bandel, bukan. Nanti ada masa pertumbuhan. Ya, manusia ini belum tentu hebat kalaupun nanti dikatakan baik dan pintar di sekolah.
Saya pernah menjadi kepala SMA Persib Kodam 1 Bukit Barisan di Jalan Es Parman tahun 76 sampai 86. Sekarang ini saya sedang menuai buah dari mereka-mereka yang sudah jadi-jadi semua. Saya ketemu dengan murid saya yang sekarang sudah Brigjen. Dia bilang, "Buya masih ingat sama saya? Suaramu saya ingat, tapi wajahmu sudah berubah." Ya lebih udah tua, Wak. Enggak tua sih bilang, tapi tambah ganteng. Awaklah yang paling bandel dulu. Dia sebut awaklah yang paling bandel dulu. Kalau Buya tidak tegas, nggak akan jadi jenderal saya. Dari situ saya tahu dia jenderal. Jadi jangan buru-buru menjudge anak itu, jangan. Ya, doanya itu ngamalkannya gitu. Oke? Ada lagi, Pak Juli? Itu ngamalkannya pas setelah sholat atau pas lagi bandel? Kapan saja boleh. Kapan saja boleh. Ketika mau baca ayat itu, kalau memang mau ditembuskan di air, silakan. Ya. Ya, terima kasih Bu ya. Ada pertanyaan lagi. Ingat kan tadi Ali Imran 31 ya? Oke. Silakan. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Buya. Ya. Kebetulan saya punya orang tua yang umurnya berapa? Kepala 6 ya Buya ya. Masih muda. Jadi sebenarnya masih muda. Cuman sifatnya itu kayak kembali ke anak-anak gitu. Jadi pengennya dimanja, jalan-jalan gitu. Sedangkan kita sudah berkeluarga dan punya anak kecil gitu yang kadang-kadang nggak bisa mengikuti kemauan orang tua gitu kan Bu ya. Dan di poin yang ke-6 ini sorga di telapak kaki ibu. Jadi gimana kami sebagai anak gitu, anak-anaknya menghadapi orang tua yang seperti itu yang kadang suka ngambekan gitu loh Bu ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. 3 saja resepnya. Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan pernah mengatakan kepada orang tua. Itu maknanya luas. Jangan pernah bantah. Kalau orang tua ngomong apapun dia bilang, meskipun kita nggak suka, diam, dengerin dulu. Nanti kalau udah selesai disampaikannya semua, baru kalau ada sesuatu yang mau kita jawab, sampaikan. Nah, yang kedua, orang tua tidak minta disenangkan dengan harta. Tapi saya sudah tua, saya kepala 7. Tapi apabila kita berikan perhatian dengan A, nanyakan keadaannya, apa kabar? B, apa yang mama suka? C, mama sehat kan? Mama sehat kan? Itu orang tua sangat senang kalau ditanyakan 3 hal itu. Cobalah selalu kepada orang tua, bahkan setiap hari tanyakan itu. Nah, yang ketiga, orang tua biasanya dalam tanda petik memang otoriter. Dia aja yang betul. Anaknya salah. Asal kita akui dengan ngangguk-ngangguk kepala, udah. Kenapa? Kalau kita bantah, kau kan anak kemarin, aku udah banyak makan garam, makanya darah tinggi. Karena banyak makan garam. Artinya orang tua itu memang merasa dirinya lebih dari anaknya. Bahkan kadang-kadang anaknya udah jadi, anaknya udah besar, anaknya udah kolonel, anaknya udah jadi wali kota, masih dianggapnya kayak anak otoriter. Nah, ketika itu terasa sama kita, jangan dilawan, tetapi beri dia pengertian. Beri dia pengertian. Nah, tadi ada kata-kata, kadang-kadang dia minta dimanja, ngambekan gitu. Nggak apa-apa, kita ikutkan. Tapi kalaupun kita sibuk, kalaupun kita repot, beri dia pengertian. Kenapa? Kita berbuat baik kepada orang tua sepanjang hayat kita belum tentu cukup memberikan balasan kepada kebaikan orang tua, apalagi ibu. Dibalik, 1 ibu bisa mengurus anak 10, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus 1 ibu. Maka upayakanlah sedaya mampu berbuat terbaik untuk orang tua. Kalaupun tidak bisa maksimal, jangan tunjukkan kita kesal. Itu kata kunci terakhir. Kalaupun tidak bisa maksimal, jangan tunjukkan kita kesal. Contoh kecil saja. Saya datang orang tua dari kampung, lalu dia bilang, ini ada makanan enak. Makanlah. Maksud saya karena makanan itu enak, saya suka, saya simpan dulu di kulkas. Ketika makan bersama, dia nggak lihat makanan itu. Saya tidak paham.
Aku besok mau pulang. Kenapa pulang? Ya mau pulang aja lah. Saya mencari tahu apa sebab. Saya suruh anak saya nyelidikin. Buya nggak makan yang dibawa nenek semalam. Maksud saya itu saya simpan karena mau saya hemat, maunya dia, senangkan dia, yang dia bikin itu terus langsung kita makan di muka dia. Itu buat orang tua bahagia. Ya, mudah-mudahan orang tua kita sehat panjang umur. 60 masih muda. Saya baru 17 kalau dibalik. Ya, terima kasih. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin dari Vizu Darling, boleh dipertanyakan sama Buya. Ya, silakan. Masih ada kesempatan, kita kasih nih, siapa kira-kira? Ya. Coba dari meja yang berbeda. Iya benar. Silakan. Boleh pertanyaan di luar dari hakikat wanita ataupun Ya. dari permasalahan parenting ya. Ya. Boleh sekali. Mumpung ada Buya nih yang benar-benar mewakili untuk menjawab permasalahan kita ya. Silakan. Ya, ada hadiahnya nih by the way, satu lagi ya, boleh siap orang yang berbeda mungkin. Silakan. Ada di sana itu ibu kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada MC atas kesempatannya. Nama saya Hamidah, Buya. Ya. Gak apa-apa, izin Buya di luar dari konteks ini ya Boleh, Buya. silakan. Perkara kita ini ikhlas Buya. Ya. Ya. Artinya kan kita juga niat memang apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari lillahi ta'ala. Iya. Mengharapkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala ya Buya. Ya. Tapi kadang umpamanya begini Buya, kita ini ada niatan untuk memberikan sedekah atau infak atau memberikan bantuan gitu kepada seseorang gitu kan Buya. Ya. Nah niat kita ini baik ya. Tetapi kita tuh sebelum kita serahkan atau apapun yang sudah kita lakukan, ternyata di belakang kita itu dia itu menceritakan kita dengan keburukan. Artinya dia nggak terima, dia rasanya nggak cukup, nggak apa, sehingga kita kan sebagai manusia merasa kok nggak dihargai ya, yang tadinya kita ikhlas, jadi kita ungkit, maaf cakapnya kita jadi kok gini ya, kok nggak bersyukur gitu ya. Jadi maksud saya supaya selama hidup kita, apa yang kita perbuat dalam hidup kita itu bisa jadi berkah dan barokah bagi kita secara pribadi. Itu triknya bagaimana tuh ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah bersabda, apabila kau bersedekah dengan tangan kananmu, jangan tahu tangan kirimu. Itu gambaran tentang ikhlas. Maksudnya apa itu? Ketika kita berbuat baik kepada apapun dan siapapun, jangan pernah kita mengharapkan apresiasi, balasan, penghargaan dari tempat orang yang berbuat baik itu. Karena perbuatan baik kita itu perintah Allah dan akan dibalas oleh Allah. Jadi apapun kata dia, let it be. Let bygone be bygone, tapi jangan minum baygon. Ya, biarin saja. Kenapa? Kalau kita harapkan balasan dari tempat kita berbuat baik, kadang-kadang maaf, ada orang buta, dia nggak tahu siapa kita. Kan Rasul tiap hari menyulangi orang yang tuna netra. Sambil Rasul nyulangi kan dia ngomel kan. Nah, ini siapa ini? Aku sekarang dapat berita katanya kok ada orang datang ke sini. Katanya namanya Muhammad, bawa agama baru, mengajak bertuhan kepada Allah, tapi Tuhannya nggak kelihatan satu pula lagi. Padahal yang nyulangi itu Rasulullah. Itu kira-kira ibu, kalau ibu yang menyulangi orang itu terus ibu diomelin, padahal ibu orangnya kira-kira apa? Masih lembut nyulanginya? Bagus saya pusogokkan sendok di mulut kau tuh. Rasul dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa ikhlas terus menyulangi. Saya singkatkan, sampai satu ketika Rasulullah wafat. Pekerjaan menyantu dan menyulangi si tunanetra ini dilanjutkan oleh Abu Bakar kan? Disulangi, dia bilang, ini yang nyulangi siapa? Kok beda dari biasa?
Beda kayak mana Pak? Beda lah. Yang biasanya kan lembut gitu gini. Yang nyulangi saya selama ini siapa? Mana dia? Oh, yang menyulangi Bapak selama ini udah wafat. Wah, itu kalau dia nyulanginya lembut, enak, bagus, siapa? Itulah Muhammad Rasulullah. Dia sudah wafat. Si tunanetra ini sedih, menyesal dan minta dibawakan ke makamnya. Lalu dibawakan. Dalam cerita itu dia kemudian berdoa dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Kita berbuat tapi dibalas dengan kayak gitu tadi kan. Dia sambil cerita Muhammad tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Maka jangan pernah mengharapkan balasan dari tempat atau orang yang kita berbuat baik kepadanya. Harapkan dari Allah. Yang kedua, bahwa kita berbuat itu kan dari hati. Maka apabila perbuatan itu bersumber dari hati, akan membuat hati orang yang menerimanya juga berkenan di hatinya. Ada kontak batin istilahnya itu. Maka berusahalah kita memberikan sesuatu dari hati kita. Andai kata pun hati orang itu belum connect dengan kita, karena memang hati manusia tidak sama. Rambut sama hitam, tapi hati tidak dapat diduga. Ya sudah, kita yakin saja itulah perbuatan baik. Maka kata kuncinya apa? Berbuat itu supaya ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan pedulikan reaksi dari orang yang tempat kita berbuat. Kenapa? Karena mereka mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Contoh, kita kasih sedekah di perapatan jalan. Pak, sedekah Pak, kita kasih 5.000. Kok sedikit kali Pak, Bapak orang kaya katanya. Geram apa enggak itu? Ya geram, tapi udah bilang aja, iya, lain kali saya tambah ya. Sudah. Sedekah pertama adalah uang, sedekah kedua adalah senyuman, sedekah ketiga besok kamu di sini lagi ya, biar saya tambah, gitu aja udah. Terima kasih. Gimana? Baik, sudah Bu Yan penjelasannya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Boleh ditutup dengan dari Bu Yan. Oh iya. Ya. Baik ibu-ibu dan rekan-rekan panitia yang saya cintai, sebagai closing speech saya sampaikan kesimpulan bahwa pertama, wanita adalah makhluk yang istimewa. Itu Allah yang menciptakannya sebagai kodrat bahwa wanita itu memang spesial. Ada satu buku, tapi bahasanya kiasan, Tuhan pun tersenyum kepada perempuan. Yang kedua, wanita adalah sumber daya. Kalau nggak ada wanita, berhentilah populasi manusia. Yang ketiga, wanitalah guru bangsa, guru rumah tangga, guru siapa saja. Maka jadilah bunda guru kepada keluarga masing-masing. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah bi barakati wa bi hikmati hadihi ta'lim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur atas silaturahim dan pertemuan ini. Jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami, menambah akrabnya silaturahim kami, dan membuat kami saling sayang menyayangi dan tolong menolong, khususnya keluarga besar dari Vivi Zubeidi Darling yang hari ini berkumpul di tempat yang bahagia ini. Ya Allah ya Rabb, jadikan ilmu yang kami dapat hari ini dapat kami amalkan, terutama untuk menjadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikan perpisahan kami nanti seusai acara ini tetap Engkau ampuni dan tetap Engkau peliharakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jahim. Tombo ati iku